Terima kasih kami ucapkan, semoga nasihat dan arahan yang telah beliau sampaikan dapat kita laksanakan bersama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhaddits Bapak Kiai Jamalul Lail Sa'id Asy-Syafi'i MC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi wat ta'lim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil naf'il 'amim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhuli jannatin na'im, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan, orang tua kita Abuya Bapak Haji Agus Suripto, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau juga akan mengadakan satu acara yang sakral, yaitu pernikahan putra beliau Abang Fadli. Kita doakan mudah-mudahan nanti acara yang akan dilaksanakan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah akad nikah kita doakan rumah tangga yang akan diarungi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan kita nanti bisa hadir dengan izin Allah, dikasih sehat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita hormati Ubinda Ustadzah Hajjah Titi, kita doakan juga beliau selaku ketua yayasan juga diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga putra putri beliau, dan juga khususnya yayasan ini, sekolah ini, pesantren Insan Mutakin dan semuanya yang dikelola di bawah naungan yayasan yang dipimpin oleh Pak Haji Agus dan istri serta keluarga. Mudah-mudahan semua diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap staf, para pengurus yayasan, dewan asatidzah, para guru, juga kepala-kepala sekolah, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan segala kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan yang juga begitu luar biasa, termasuk beberapa waktu yang lalu saya ngobrol karena saya juga diantar oleh Pak Haji Agus dengan Ustaz Faisal ke Bogor, cerita tentang bagaimana peliknya dan juga tantangan yang ini, kertas ini saya diberi di pagi hari ini, saya dengarkan karena bagaimanapun ya beliau lebih berpengalaman jauh dari saya soal bagaimana penataan yayasan. Jadi saya selaku pribadi juga harus banyak belajar dari apa yang sudah dilakukan, dikembangkan, dirawat oleh Pak Haji Agus di yayasan ini. Yang mudah-mudahan saya juga mohon didoakan diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil momentum kemerdekaan HUT ke-79 Republik Indonesia, ya kita ingin ada satu perenungan, karena itu adalah bagian dari kita semuanya mengisi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan negara ini juga kita sebagai rakyat Indonesia ini diberikan juga segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus negara kita mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Meskipun tentunya ada pernak-pernik yang unik dari Indonesia ini yang mungkin tidak semuanya kita bisa menyadari, bahwa Indonesia ini namanya aja bukan Indonesia. Maksudnya nama Indonesia aja bukan kita orang Indonesia yang memberi nama. Dulu kan namanya Hindia Belanda, dulu kan namanya Jawa. Nggak ada Indonesia. Indonesia itu belum lama, baru 1850 dikasih nama Indonesia oleh orang Inggris. Namanya James Richardson Logan. James Richardson Logan yang kasih nama Indonesia. Bukan Bung Karno, bukan Syahrir, bukan Bung Hatta. Orang Inggris. Jadi kita nggak punya andil untuk memberikan nama Indonesia. Pakai orang lain yang kita kemudian secara aklamasi sepakat, udah nggak apa-apa, meskipun namanya yang ngasih orang Inggris, Mr. James, udah kita pakai aja gugusan kepulauan ini sebagai nama Indonesia. Indo, itu kan India maksudnya. Coba dilihat itu di Google kan. Ya, karena ini bagian yang ilmiah, objektif. Indonesia, Indo itu artinya apa? India. Makanya sampai sekarang dari mulai Sumatera ya sampai ke atas terus ke bawah lagi Sumatera, namanya apa? Samudra Hindia. Kan namanya Samudra Hindia. Untung tuh India kagak mengklaim lautan itu kan namanya saya. Ini berarti punya saya. Kayak Laut Cina Selatan, gitu. Itu kan namanya nama Laut Cina Selatan, berarti punya saya. Maka sekarang diklaim, ribut sama negara-negara lain, sama Filipina, sama Brunei, sama Malaysia, sama Thailand. Namanya kan berarti Laut Cina Selatan. Jadi gara-gara nama sampai sekarang ribut kelar di PBB. Untung kita Indonesia itu meskipun sampai detik ini namanya Samudra Hindia, India sebagai negara tidak mengklaim kalau itu punya dia. Tetap itu punya bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Inggris juga kagak ngaku-ngaku lagi. Itu kan Indonesia bubar yang kasih nama. Ya, Nesia artinya pulau dan kepulauan. Ini Indonesia itu kalau kita artikan artinya kepulauan India. Indonesia itu juga bukan bahasa Indonesia. Indonya udah India, Nesianya bukan bahasa Indonesia lagi. Itu kalau kita buka ensiklopedia itu bahasa Yunani. Nesia itu bahasa Yunani, artinya pulau dan kepulauan. Maksud saya begini, orang kan sekarang rame-rame pribumi. Yang gak pribumi pergi sono Arab, mau saya bikin semuanya rame. Kita ini merdeka, ternyata kita renungkan mana Indonesianya. Sejarah kita aja udah gak Indonesia, udah gak Jawa, udah gak Melayu, udah gak Bali, udah gak Sunda. Ini kan kita semuanya guru nih, ya. Sejarah Indonesia dari mulai ditemukannya prasasti sampai dari mulai abad di awal-awal Masehi, abad ke-4 Masehi sampai abad ke-8 Masehi, itu ada ratusan tahun tuh. Kita tahu ada kerajaan Tarumanegara, kerajaannya Purnawarman, ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Mataram kuno, Sailendra, termasuk prasasti tentang Borobudur, Kalasan, Prambanan. Bahasanya bahasa apa? Prasasti itu bahasa apa?
Sangsekerta bahasa dari mana? Hah? Sangsekerta itu bahasa dari mana? India. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Aksaranya juga, hurufnya juga bukan huruf Indonesia, bukan huruf Bali, bukan huruf Jawa, Sunda, bukan huruf dari Sulawesi. Hurufnya huruf Pallawa. Huruf Pallawa dari mana? India lagi. Udah aksaranya Pallawa, bahasanya Sangsekerta. Padahal bahasa Jawa udah ada di zaman itu. Bahasa Sunda udah ada di zaman itu. Tulisannya pun udah ada. Tapi kita masih meminjam aksara orang lain dan juga bahasa budaya peradaban lain untuk membentuk sejarah bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi kita gak usah ikut-ikut yang sekarang ribut-ribut masalah kayak begini nih, masalah nasab. Akhirnya melebar kemana-mana. Kita mah gak usah ikut-ikut. Pokoknya bagaimana kita beribadah, bertakwa kepada Allah. Urusannya manusia itu yang paling takwa, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Itu aja udah. Yang lain-lainnya kita yang bukan ahlinya jangan ikut. Siapa kek, pokoknya yang gak ahli jangan kita ikutin. Dan kita gak usah ada di perdebatan usir, gak usah. Jadi sekarang kita fokus di antaranya bagaimana kita bisa beribadah, kita bisa mengisi dengan ketakwaan. Nah, terpenting kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik, di antaranya dunia pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Quran sama ada surah namanya surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Nah, yang menarik dalam kajian tafsir yang dimaksud Al-Balad itu kan Makkah, kota suci Makkah. Yang dimaksud balad, la uqsimu bihadzal balad, maksudnya kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi isinya mengisi balad itu dengan hal-hal yang sifatnya baik. Itu kalimatnya kita semuanya hafal, tapi kita ingin merenungkan pada pagi menjelang siang ini. Apa itu? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dza maqraba aw miskinan dza matraba. Ayat dan rangkaian ayat ini yang di juz amma kita semuanya udah kenal, familiar, patut kita renungkan untuk mengisi balad itu. Balad yang dalam kajian tafsir itu kan bukan Indonesia, tapi kita ingin menjadikan balad Mekah sebagai prototipe, model buat kita membangun negara atau balad apapun biar jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Emang gak mudah mengisinya. Allah aja nyebutnya falaqtahamal aqabah. Jadi istilah iqtahama dalam bahasa Arab, kita itu menelusuri sesuatu yang gak mudah, perlu perjuangan. Istilahnya apa? Iqtahama. Mengisi balad itu memang perlu perjuangan, maka disebut aqabah. Yang kemudian harus ditelusuri itu apa? Al-aqabah. Al-aqabah itu jalan yang terjal, berbatu, runcing lagi. Maka dalam sejarah Islam ada namanya apa? Bai'ah Aqabah. Ada Bai'ah Aqabah 1, ada Bai'ah Aqabah 2. Kenapa disebut Bai'at Aqabah dalam sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah? Karena dilaksanakan di Aqabah. Aqabah itu batu besar yang banyak runcingan-runcingannya. Dilaksanakan di situ, maka disebut Bai'at Aqabah. Itu adanya di Mina sekarang. Di Quran ada lagi falaqtahamal aqabah. Kita mau nggak ini menelusuri jalan yang disebut jalan terjal? Maksud Allah perjuangan.
Karena perjuangan ini tidak mudah, disebut sampai 2 kali. Wa ma adraka mal aqabah. Jadi kata-kata wa ma adrak dalam Quran itu untuk kita agar punya perhatian. Jangan kemudian dijalanin begitu aja. Kemerdekaan ini mereka udah selesai. Jadi perjuangan nggak selesai. Boleh jadi pasca kemerdekaan yang disebut dibaca itu malah jauh lebih berat. Kan kita semua tahu sejarah Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Alhamdulillah Allah takdirkan itu bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 9 Ramadan waktu merdeka. Dan Allah takdirkan harinya cakep lagi, Jumat lagi. Dibacakan oleh Soekarno pukul 10 pagi di hari Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Itu kan bukan kebetulan. Itu pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luar biasa. Anak-anak muda perannya luar biasa. Bung Karno nggak mau, dipaksa. Saya nggak mau, 17 Agustus, saya nggak mau. Ini belum siap kita. Kata anak muda yang umurnya 17 ke atas, siap udah. Jadi anak muda itu punya peran luar biasa. Bung Karno takut. Bukan takut, artinya ini bukan saatnya. Anak-anak muda karena kesel, udah culik aja udah. Dibawa ke Rengas Dengklok. Allah takdirkan itu di Rengas Dengklok. Rumahnya bukan rumah orang Sunda, Kang Jajang bukan. Itu rumah orang Cina. Bener gak? Ini rumah orang Cina, cuma namanya saya lupa, namanya siapa sih? Namanya? Ada orang Karawang? Ada orang Karawang gak itu? Sampai sekarang soalnya rumahnya masih ada, diabadikan oleh pemerintah Indonesia. Rumah tempat Bung Karno diculik oleh anak-anak muda itu di rumah bukan orang Sunda, orang Cina. Sampai sekarang masih ada rumahnya. Artinya ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang keanekaragaman budaya agar kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Habis itu berarti udah langsung membangun, udah kagak. Ini kita ngomong falak tahabal aqabah ya. Wa ma adraka mal aqabah. Ternyata aqabah jaraknya terjal. Bekasi. Itu peristiwa Rawamangun ya, Pak Jagus ya. Itu kan setelah bulan Agustus 45 sampai Khairul Anwar bikin puisi Karawang, Bekasi. Itu kan peristiwanya bukan bulan Agustus, setelah bulan Agustus. Lebih dahsyat daripada pembacaan proklamasi. Udah gitu ada lagi agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Ya Allah. Udah gitu ada peristiwa pahlawan tanggal 10 November tahun 45, berarti kan habis Agustus. Katanya kita merdeka, tapi masih kayak gitu. 10 November tahun 45 terjadi itu. Luar biasa Bung Tomo. Tahun 45 habis 17 Agustus. Sekutu. Banda dengan pasukan nikahnya goceng sampai 2 kali. Udah gitu di tahun yang sama, tahun 48 pada agresi Belanda kedua, ada pemberontakan PKI di Madiun, si Musok itu lagunya. Bayangin coba. Bayangin. Udah ada dari luar, dari dalam kita ditusuk sama rombongan komunis di Madiun 48. Gubernur Jawa Timur, ya Allah, bukannya mau ditangkap, diseret pakai mobil. Matinya kayak gitu ya Allah. Ulama-ulama dibunuh. Tahun 48 bukan tahun 65 ya. Tahun 48. Tapi orang selalu kemudian kabur, dikaburin. Tahun 65 itu siapa dalangnya? Oh si anu. Akhirnya membagilah ini dalangnya siapa? Kata mereka bukan kita. Dilempar si anu. Tapi kalau 48 kan jelas. Yang bikin pemberontakan PKI. Nggak ada khilaf di antara ulama. Tapi yang nggak ada khilaf, yang muttafaq alaih di antara ulama itu nggak diekspos.
Yang diekspos, yang diperdebatkan, siapa sebagai dalang di balik peristiwa G30S itu. Sampai sekarang, wah siapa sejarawan? Nggak berani ngomong ini siapa nih, dalang ini siapa. Nah, tapi yang jelas-jelas didalangi oleh PKI tahun 48 sengaja kagak diekspos. Itu sejarah kita. Masih apa? Masih falak tahamal aqobah wa ma adraka man aqobah. Karena diulang sampai 2 kali. Itu berat berarti. Untuk mengisi balat dengan sampel kota suci Makkah yang suci. Nah, itu memang tidak mudah, butuh perjuangan. Belum lagi ada pemberontakan PRRI Permesta. Belum lagi ada namanya yang disebut DITII. Ada lagi pemberontakan namanya Andi Aziz, Kahar Muzakkar. Banyak itu. Dari mulai tahun 45 sampai tahun 50. Itu perjuangan kita luar biasa. Nah, kemudian Allah memberikan satu penjelasan. Ini isinya pakai apa? Fakku raqabah. Terus yat'amun fi yaumin dhi masghaba. Terus yatiman dha maqrabah. Terus miskinan dha maqrabah. Yang akhir iman. Baru ditutup dengan kafir. Jadi dengan 5 hal ini kita seyogyanya mengisi kemerdekaan itu, mengisi balat itu, mengisi negeri itu. Nah, pertama, fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Raqabah itu artinya leher, maksudnya perbudakan. Fakku kita ingin lepaskan, kita ingin bebaskan. Raqabah, perbudakan, nggak mesti orangnya, tapi nilainya. Jangan sampai nilai hidup kita justru diperbudak dengan nilai ya tadi kekafiran, ya, kemusyrikan, radikalisme, ekstremisme, pikiran-pikiran yang jelek, termasuk kalau di zaman itu komunisme, termasuk sekarang orang serba bid'ah, orang serba dikatakan syirik. Nah, ini masih terbelenggu oleh hal-hal yang tidak sejalan kalau kita orang Islam dengan ajaran Islam. Ini harus kita lepaskan semua. Kalau enggak, ya berarti kita sebenarnya masih terbelenggu penjajahan kolonial kalau dalam bahasa sejarah. Jadi yang disebut fakku raqabah tidak sebatas fisik, tapi juga non fisik. Kita nih orang Islam, sholat juga, tapi masih depan sama gitu-gituan, dukun apa segala macam, percaya yang sifatnya bikin kita musyrik. Ini kita belum masuk fakku raqabah berarti kita. Gak boleh sholat kita itu ada dualisme. Satu aja. Qul huwallahu ahad, Allah somad. Tumpuan kita, somad kita cuma satu, bukan as-somad. Somad itu kan sifat Allah. Itulah kenapa kata as-somad di Quran tidak terulang 2 kali. Cuma ada 1 doang di dalam surah Al-Ikhlas. Agar kita satu kalau bicara soal akidah, tauhid, menjadikan tumpuan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya tata nilai, mindset, namanya fakku raqabah. Terus yang kita kedepankan selanjutnya adalah, nah ini sosial kemasyarakatan. Apa? It'amun fi yaumin dhi masghaba. Kita mensejahterakan lewat sesuatu yang kasat mata, pangan kah, tanaman kah, namanya kita. Bukan sebatas memberi makan di hari-hari yang sulit, bukan sebatas itu secara letterlock. Nah, itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait bagaimana menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. It'amun fi yaumin dhi masghaba. Karena itu kita ini oleh Rasulullah SAW diberikan satu arahan agar nilai sosial kemasyarakatan kita itu sejalan dengan nilai akidah, iman, tauhid kita.
Orang itu nggak bisa disebut soleh kalau nilai sosial kemasyarakatan dia timpang. Kalau bahasa orang main layangan singit namanya itu, nggak boleh. Karena di banyak hadis sahih termasuk yang kita kaji di Islamic Center setiap Senin malam Selasa, itu di awal-awal itu ada kitabul iman di dalam Sahih Bukhari. Termasuk isi yang diutamakan oleh Imam Bukhari, it'amut ta'am minal iman. Kita memberikan pangan, mensejahterakan, itu bagian daripada iman. Nabi pidato nih, awal datang ke kota Madinah. Apa ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan Rasulullah di Madinah? Ayuhan nas, wahai semua manusia. Nabi pesankan beberapa hal. Pertama, silu al-arham, bangun tali silaturahim. Kedua, wa at'imu at-ta'am, berikan itu makan. Itu pesan pertama Nabi, pidato pertama Nabi ketika menjejakkan kaki di bumi Madinah Munawwarah. Ini kalau ditulis menjadi buku, bagus ini Pak Suminta Pak Jarus. Kata-kata awal Rasulullah di Mekah ini, di Madinah ini, kata-kata akhir Rasulullah SAW, pesan-pesan akhir Rasulullah ini. Nah, termasuk nanti yang mau saya pesankan. Ketika Fadil nikah, karena Pak Jagus mintanya saya itu saya sampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Di antara pesan terakhir Rasulullah SAW soal rumah tangga dan pernikahan. Apa isinya? Besok tanggal mainnya. Itu udah saya siapin. Ya, saya siapin pesan-pesan. Jadi kita ingin fokus kalau bicara itu ya masalah itu. Pesan akhir Rasulullah SAW. Jadi ada pesan akhir, pesan awal. Nah, pesan awal Rasulullah diantaranya adalah wa'at'imu at-ta'am, al-it'am. Jadi itu penting untuk mengisi apa? Mengisi bala tadi. Nah, di pasca kemerdekaan, termasuk diri kita juga. Kita berumah tangga, ada nilai tauhid, nilai akidah, tapi kan nggak bisa dilepasin. Nilai apa nih? Perut kita sama bini kita sama anak-anak kita, biar dapur nggak kumpul, karena itu nggak bisa dipisahin. Yang orang lupa Nabi Muhammad SAW baru aja hijrah dari Mekah ke kota Madinah, bikin tiga nih. Satu, masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, bikin pasar. Pasar maksudnya apa? Ekonomi. Di antara isi ekonomi adalah pangan, makanan. Tiga. Pertama masjid, kedua persaudaraan, ketiga makanan. Nah, jadi Allah memberikan satu keselarasan. Apa sih itu yang dimaksud fakku raqabah? Ya, yang dimaksud falak ta'amal aqabah sampai diulang wa ma adraka mal aqabah. Satu, fakku raqabah. Kedua, it'am fi yaumin dzi masghaba. Dzi masghaba maksudnya jangan sampai kita tidak punya kesiapsiagaan di masa-masa yang sulit. Kita kan baca surah Yusuf ya. Surah Yusuf itu kan ada konsep tentang ketahanan pangan. Dalam surah Yusuf itu ada konsep ekonomi terkait dengan pangan. Apa? Beliau suruh nanam semua karena ada musim paceklik selama 7 tahun. Dan di Mesir, karena beliau sebagai Perdana Menteri, beliau punya inisiatif untuk membuat yang sekarang kita sebut gudang logistik dulu untuk persiapan pangan 7 tahun. Nah, kenapa? Kita harus punya persiapan pada masa-masa sulit. Ini sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran konsepnya. Nah, biar berkah, jangan lupakan anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
Karena itu dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan dalam mukadimahnya dijamin oleh negara. Pesan Undang-Undang Dasar 45 tentang orang-orang miskin. Dan itulah memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak akan membiarkan ada orang, apalagi anak-anak, apakah yatim atau anak-anak yang memang susah, meskipun bukan yatim. Maka kita selalu baca beberapa kali itu kalimat yatim disebutkan dalam Quran. Nabi kemudian bilang, ana wa kafirul yatim fil jannah. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga. Kahata ini Nabi kasih begini. Maksudnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kita selalu mengira yatim itu orang yang butuh harta karena ditinggal mati oleh orang tua, dalam hal ini bapaknya. Kan nggak begitu. Yatim itu bukan sebatas itu, tapi bicara soal care, bicara soal perhatian, bicara soal kasih sayang. Itulah kenapa ketika memberi, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengusap. Bukan usap doang, masih kagak. Artinya kenapa Rasulullah suruh kita ngusap? Itu bentuk perhatian. Artinya bukan sekedar duit, bukan. Karena banyak juga anak-anak yatim konglomerat kaya. Banyak anak yatim yang kaya? Banyak. Artinya dia mungkin secara materi nggak perlu dikasih gituan, tapi dia ada yang dia perluan, celah kekurang kasih sayang dari orang tua. Meskipun ada orang tua lagi baru bapak sambung, kan beda. Nah, makanya orang lain, kita ini umat Islam disuruh juga ikut andil bagaimana tadi menyantuni anak yatim. Ini santunan, namanya kata-kata santun, kan bukan ngasih. Menyantuni, santun itu kan kata kerja, maksudnya sikap, bukan sekedar sesuatu yang terlihat kasat mata. Nah, jadi inilah yang menjadi pondasi sebuah negeri, sebuah balad, sebuah wilayah masuk kategori baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, nah itu kata-katanya juga luar biasa. Ada makrobah, ada makrobah. Kalau yatim apa salah? Ya makrobah kan. Kalau miskin baru ada makrobah. Coba kita dengar. Kata-kata kerabat itu maksudnya anak-anak yatim itu butuh satu pendekatan yang isinya kasih sayang. Makanya dalam makrobah bukan damalin. Coba itu kita ingin tadabbur Quran. Kerabat itu kan asal kata qaruba yaqrubu, dekat. Maksudnya Allah nggak bilang itu yatim yang butuh harta, bukan yatiman ramalin, bukan. Nah ini kita penting. Orang miskin karena memang butuh harta, dan memang definisi orang miskin itu adalah orang yang kekurangan harta, baru Allah bilang udah makrobah. Anak yatim enggak. Kenapa? Anak yatim juga banyak yang kaya nih. Nah ini penting buat kita. Karena memang ada definisi miskin, apakah secara syariat atau secara fikih yang lebih spesifik lagi, orang yang punya kerjaan tapi tetap punya kekurangan dari kebutuhan. Jadi antara pasak dengan tiang itu nggak imbang. Kalau orang fakir, dia emang nggak punya kerjaan dan juga apalagi pemasukan, namanya fakir, lebih rendah lagi. Jadi kalau kita baca kitab fikih itu ada perbedaan antara fakir dan miskin. Nah kalau bahasa Indonesia kan digabung fakir, miskin. Padahal kalau kita ngaji fikih
Itu ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Yang termasuk makanya asnaf samaniyah dalam zakat itu masing-masing. Miskin sendiri, fakir sendiri. Nah, jadi ada aturan main dalam ilmu fikih dalam hal ini. Karena memang juga di Quran dibedakan. Ya. Nah, ini penting buat kita sebagai satu pemahaman kajian Quran secara mendalam dan juga terkait dengan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Di situ ada iman yang disebut dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Bukan dibalik, bukan ditulis oleh W.R. Supratman yang ubah lagu itu, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Karena non fisik dulu. Kalau non fisiknya benar, istilah Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahat jasadu kullu wa idza fasadat ala wahyal qalbu, bukan ala wahyal jasad. Jadi wahyal qalbu dulu, jiwanya dulu. Kalau itu benar, faqur raqabah, ya isinya udah iman segala macam, baru yang lain akan mengikuti. Baru mudah-mudahan negara kita dengan mengamalkan Quran ini, mengikuti bagaimana sampel yang dibuat oleh Rasulullah SAW, negara kita ke depan tambah makmur lagi, tambah berkah lagi, dan mudah-mudahan negara kita dilindungi dari segala mara bahaya termasuk cobaan, termasuk sekarang yang menggunakan viral megatrust. Jadi saya ditanya kuliah subuh di Masjid Al-Baitul Ma'mur TWI Taman Minal Sa'idah Pak Haji Agus, bagaimana tuh soal tentang megatrust yang nanti berbuntut apa namanya, tsunami dengan skala besar. Nah kita gak usah bingung-bingung, itu udah ada yang ngatur Allah. Kalau bicara soal kenyataan ilmiah, ya pergerakan tektonik, seismik yang ada di bawah lautan, di Selat Sunda sampai Sumatera, di Pulau Mentawai, iya benar. Ada pergerakan itu, pergeseran itu. Tinggal anggaplah kata para ilmuwan di BMKG, tinggal nunggu apa? Waktu. Cuma itu ada yang punya Allah. Kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, jangan berikan kami bencana dengan gempa dan juga tsunami, ya Allah. Allah gampang. Itu tsunami tetap jadi. Kenapa? Kita bicara soal ilmiah, geografis tadi. Tapi dengan kehendak Allah, itu tsunami-nya dibagi 3. Bulan ini skalanya 3 Richter. Bulan depan 3 Richter. Bulan depan lagi 3 Richter. Kalah 9. Kan 99 juga. Tapi sama Allah dibagi sehingga tidak menimbulkan bencana. Itu gak usah kita terlalu khawatir. Bertahap, gampang ada gitu. Bertahap. Itu pasti bisa. Kenapa? Nah, yang mengizinkan dia bergerak, bergeser dan bergesek siapa? Allah. Coba ini kan mau tsunami. Kita ini mesti baca buku tentang air. Kan tsunami air. Ditulis oleh Profesor Masaru Emoto. Udah ntar ini pesan di sini di bulannya. Ya, itu tentang the power of water, tentang kekuatan air. Itu kajian ilmiah Profesor Masaru Emoto, bahwa air itu mengikuti pergerakan fisik manusia, sikap manusia, dan mindset manusia. Ilmiah itu. Bukunya baca itu. The Power of Water ditulis oleh Profesor Masaru Emoto. Udah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, MK Publishing. Promosi lagi. Apa beliau katakan? Nah, air mengikuti kita. Kalau kita punya mindset baik, air itu jadi baik. Molekulnya ya tidak buyar, tapi mengikat. Dia tes di laboratorium, 2 air, 2 gelas. Yang satu karena dia bukan orang Islam, waktu itu dia berpisah. Dia ucapkan kata-kata kotor, jelek. Yang satu dia ucapkan kata-kata baik, cinta, anugerah, baik, kata baik. Itu air diajak ngomong. Ternyata molekul air setelah dia cek beda. Yang satu diucapkan kata-kata kotor, molekulnya berantakan. Yang satu air diucapkan kata-kata baik, mengikat. Ini kan ilmiah.
sembarangan. Itu yang namanya tsunami, air bukan? Air. Nah kalau orangnya pada maksiat mulu, ya udah. Kita baca Quran yang 30 juz, selalu yang namanya bencana itu, yang kita sebut hukuman dari Allah Adab kepada kaum Ad, kaum Tsamud, Madain Saleh dan semua orang-orang yang oleh Allah diberikan adab. Itu kalau kita bicara soal fisika, sains kan masuk. Oh kenapa ada ini di negara ini, dulu di zaman ini. Kita kemudian rumuskan secara sains, bisa. Kita tepis ini bicara soal maksiat, bisa. Tapi kita ini orang yang beriman. Ya, semua kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu dalam Quran selalu disebabkan oleh kedurhakaan. 100%, nggak ada yang karena murni, nggak ada yang murni karena pergeseran ilmiah, nggak ada. Semua karena kedurhakaan yang dihantam oleh hujan badai, hujan batu, kemudian ada panas, angin yang luar biasa, itu karena kedurhakaan semua. Nah, jadi kita juga gak usah terlalu khawatir dengan megatrust yang sekarang rame, gak usah. Ya, kita mohon aja kepada Allah, bikin khataman di Insan Mutakin ini, dipimpin oleh guru-guru, ada Ustaz Faisal, khusus minta, ya tadi ada minta ini, minta itu, tapi juga disertakan minta, ya Allah, jangan kau azab kami ini di Pulau Jawa, Sumatera dan Indonesia dengan musibah ini segala macam. Kira-kira itu bahasa kasarnya aras jebol kan? Itu. Nah, jadi maksudnya iman kita harus lebih tinggi daripada perhitungan ilmiah BMKG. Karena kalau kita kemudian beriman dengan BMKG, lah emang dia Tuhan. Jelas ya? Nah, jadi ini juga tadi saya sampaikan di pengajian minggu pagi. Ya, mudah-mudahan kita semua dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini enggak ada pertanyaan kan ya? Hah? Enggak usah ya, cukup ya. Abi juga ada kuliah di PKU kota, kabupaten minggu depan. Ada yang ke PKU kan sih? Kuliah PKU itu pendidikan kader ulama yang di kabupaten. Oh alumni ada? Oh sering dong ya? Ini tuh ya? Kapan? Oh tahun kemarin. Oh iya. Jadi kalau tahun sekarang di sini nggak ada yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa lakal hamdul ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita bersama. Semoga keberkahan ilmu beliau mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berakhirnya kajian yang telah disampaikan oleh guru kita, maka selesailah
rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Pak Haji kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dimohon untuk bergabung di ruangan mendampingi Kiai. Terima kasih.